Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Wa la takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Inna syarrad dawabi 'indallahi summul bukmul ladzina la ya'qilun. Ya ayyuhalladzina amanu eling-eling wong sing iman. Ati uto ato sira kabeh, ati uto ato sira kabeh, nuruta sira kabeh Allah ing Allah. Kowe taat Allah ing Allah wa rasulahu lan ing utusane Allah. Wala tawallaw anhu. Wala tawallaw lan aja mengo sira, ayatu ridu tegese aja mengo sira anhu saking ikilah Allah. Oleh mengo oleh menentang di mukhalafati amrihi kelawan tentang perintah Allah. Wa antum halati sira kabeh tasma'una iku krungu sira kabeh, kowe krungu Al-Qur'an ing Qur'an wal mawa'idh lan pira-pira nasihat. Wala takunu lan aja ana sira kabeh kaya aja ana kalladina kaya dene wong akeh kalu kang padha ngucap sapa alladzina samina en kata samina krungu sapa kita wa hum halal wong akeh hakikate wong akeh la ismauna ora krungu sapa wong akeh ora krungu sima atadabure to sama atadabure sami kelawan krungu sing angen-angen wekti ajen lan nampa nasihat. Wa hum ta alladzina al munafiquna kira-kira munafik awil musyrikuna kira-kira musyrik. Inna syarrad dawabi sak temene ele-eleke barang sing gremet ning bumi. Sak ele-eleke makhluk sing gremet ning bumi. Indawa mungguhe Allah. Iku asummu, iku napa wae? Kebudekan utawa ketulinan, kebudekan atau ketulinan. Tuli atau budek an sama ilhaqi saking ngrungu kebenaran atau ngrungu kenyataan. Albuk motor apa jenis kopok atau gagu utawi napa pelo anu itu saking ngomong di iklan hak. Sane ngomong ra bener terus. Alladzina rubana ngake layak diluna kang ora duwe akal sapa alladzina. Walau alima umpama pirsa sapa Allah fi ing dalem wong munafik utawa fi ing dalem musyrik. Khairan ing keapian. Solahan tegese keapian disama ilhaqi kelawan gelem ngrungu barang sing hak. La asma'u diktine paring ngrungu sapa Allah rumil munafikin sama atafahum. Sima atafahum kelawan ngrungu sing iso paham. Walau asma'u umpama lamun ngekeki pengrungu sapa Allah rumil munafikin. Fardhon ing dalam paringane. Salaman fardhon ing dalam pengandiane, fardhon ing dalam pengandiane. Andaikan mereka diberi pendengaran. Waqat alimah hale teman-teman pirsa sapa Allah. Allah khairofi ini ento ora ana kapian iku mujud ing dalam munafikin. La tawallau yaktine padha mengo sapa munafikin aku sanging hak. Wa hum hale munafikin muriduna iku mengo kabeh angko buli saking nampa hak. Inat dan krana ingkar Ina dan krono ingkar wajuhu dan lan krono anak krono menentang juhud. Ya waladina amanu eling-eling wong sing iman istajibu. Nyembadani sira kabeh utawi nuruta sira kabeh lillahi maring Allah wa rasul lan maring rasul. Walillahi maring Allah wa rasul lan rasul. Oleh nyembadani kita ati kelawan doa. Ida da'akum nalikane nuntut utawa ngajak sapa Allah lan Rasul kum ing sira kabeh. Oleh ngajak 5 maring perkara iki kum kang iso maslahati apa makum ing sira kabeh. Maksude murid non maslahati min amri dini saking urusan agama. Li ana ukron sak temne dini sababul hayati iku dadi sebab kehidupan ala badiyati kang abadi kang langgeng. Wa alamulan ngerti sira kabeh ana buha ing sak temne Allah ku yaqulu iku apa jenenge menengahi antara orang dan hatinya. Yaqulu nengahi sapa Allah. Nengahi ini sangat parah. Benal mar'i antara awa-awaan wa qalbihi lan atine mar'i. Fala yastati'u mongko ora kuwasa apa ayu mina ento iman sapa wong ayak pura ta dadi kafir sapa wong. Illa bi iradatihi kecuali kelawan kersane Allah.
Wa ana bulan sak temne kelakuan ilahi maring Allah tusaruna den kiring sira kabeh. Fayujadikum mongko mal sapa Allah kum sira kabeh di amalikum lan ngamal-ngamal sira kabeh. Wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassa. Wattaqu lan wedya sira kabeh to mung hindari sira kabeh fitnatan ing siji tragedi napa tragedi mboten fitnah. Manut Jawa napa gosip niku mboten fitnatan ing siji tragedi siji masalah. Inato batum namun mekenane apa fitnah kum sira kabeh. Fitnah iku nek mekenani la tusiban ora bakal mekenani apa fitnah alladzina zalamu ing ngomong sing zalim mingkum sing sira kabeh khosotan hale tertentu. Kal ta'umuhum balik nyumrambai apa fitnah hum ing zalimin wa ghairahum lan yani zalimin. Lawat tika utawi wedi ning fitnah. Iku carane diingkari mujibiha kelawan menjauhi utawa ngingkari barang sing mari anane fitnah. Minal mungkari bali sangge barang mungkar. Wa alamulan ngerti sira kabeh ana buha ing sak temne Allah usadi iku banget nyiksane. Wa alamulan ngerti sira kabeh ana buha ing sak temne Allah usadi iku banget nyiksane. Iman kedhi wong kala baru kang nentang sapa man ing apa. Wa kurulan ilingo sira kabeh antum nalikane te sira kabeh qalilun iku kelompok sing cilik. Mustad akuna terlemah kabeh fil ardi ing dalem bumi. Ardi Makkah tegese kowe iku lemah zaman ning bumi Mekah. Apapun aku akhir sira kabeh ayata khotofakumun nas. Ing yen to nyrobot utawa yen to mbajak apa neror utawi napa nyabut ase kum sira kabeh. Nyabut ase mencoro bahasa sani. Sapa anak manusa. Ya aku dak tegese ngalap kum sira kabeh sapa al-kufar wong kafir disiraten kelawan cepet. Fa'awakum mongko ngusakno sapa wa kum sira kabeh ilal Madinah maring Madinah. Wa ayyadakum lan watno sapa wa kum sira kabeh. Qawakum tegese watno sapa wa kum sira kabeh. Dinasrihi lan pertolongane Allah. Yauma badrin ing dalem dina Badar. Fil malaikati lan malaikat. Wa razaqakum lan rezekani sapa wa kum sira kabeh nato ibadi sang pira-pira barang sing apik. Iki ditafsiri ayyuna ini tegese pira-pira rampasan perang. La'alakum namana sira kabeh utasuruna iku nyukuri sira kabeh ni amagu ing pira-pira nikmate Allah ni amagu ing pira-pira nikmate Allah. Ini kalau terangaken ini masih tentang perang Badar ya. Ini pun kalau terangaken bahwa perang Badar itu satu perang yang tidak direncanakan yang tidak direncanakan. Dari awal itu sahabat itu keluar itu untuk menghadang ya, atau berhadapan dengan kafilah dagang. Kemudian kafilah dagang ini ternyata dilindungi oleh pasukan militer yang dipimpin Abu Jahal. Ini dikenal kalian An-Nafir. Karena Allah ingin menunjukkan ayat-ayat kebesarannya, wong Islam kan melawan pasukan yang jauh lebih kuat, lebih besar, lebih kuat. Biar kalau umat Islam menang itu menunjukkan ada campur tangan Tuhan atau campur tangan malaikat. Sebab niku perang Badar digawe tonggak dalam kemajuan Islam. Kalau niku satu-satunya perang sehingga jenot tokoh kafir sentral rupanya Abu Jahal nama mati tersebut. Kalau niku jadi tonggak sejarah. Tapi apapun masalah-masalah yang jadi mukjizat, yang jadi ayat, itu tidak ada artinya sama sekali di depan mereka yang asumul bukmu. Dari awal tidak mau mendengarkan kebenaran. Dari awal juga nggak mau ngomong tentang apa? Kebenaran. Nah, orang-orang yang tipikal demikian ketika Allah Ta'ala itu jenis alladzina la ya'qilun. Itu dianggap wong sing rajin apa? Kalau tak cerita sedikit, kenapa banyak fakta-fakta kemudian tetap diingkari? Bagi mereka yang nggak mau mendengar kebenaran atau nggak mau ngomong tentang kebenaran. Karena dalam teori ini Quran maupun teori ilmu psikologi, teori apa saja itu sama. Karena ketika manusia punya nafsu, itu mesti punya pola. Nah, pola yang dibentuk manusia ini kemudian menjelma jadi pola yang pakem. Ini rumahnya, pola yang apa? Pakem. Nah, pola yang dibentuk nafsu dianggap pakem ini kemudian menjelma jadi hijab. Dari aturan main yang mestinya hak prerogatif Tuhan. Misalnya yang tadi,
Teori ini Abi Sufyan, karena dia seorang presiden Mekah. Dan dia satu dinasti Quraisy dengan Muhammad. Ini kalau jangkar terus ya, sesuai alur sejarah. Abi Sufyan, Abi Jahal, Abi Lahab itu satu dinasti Quraisy. Termasuk anak turunnya Ibnu Du'ayyin, sama dengan nasabnya Rasul. Lalu Muhammad ini satu dinasti Quraisy yang kebetulan bapaknya orang biasa. Said Abdul itu orang biasa. Abdul Muthalib juga tidak jabat. Sekedar penjaga Ka'bah, tukang sapu, tukang gitu. Nah, satu dinasti itu kalau membaca satu geliat, sebagai presiden, nah sampeyan rakyat, revolusi atau demonstrasi sehingga menuntut keadilan. Tapi cara presiden sebenarnya mengganggu sekali. Mana ada Pak SBY, GPD, dari presiden, di bangsa Saudi jadi apa? Presiden. Uang nak orang jadi presiden itu semangat, tapi nak jadi itu lebih grogi. Itu muncul satu. Nak orang jadi kiai semangat jadi kiai, tapi nak jadi kiai itu nggak jadi kiainya lebih grogi. Apa dora kiainya malah ada kepentingan apa? Jadi kita nanti cerita sejarah yang faktual. Sehingga ketika seorang Muhammad bikin gerakan, ini kita ketika beliau umur 40 bikin gerakan dakwah ilallah. Dakwah ilallah. Itu oleh Abu Sufyan, Abu Jahal dipandang sebagai mencari pengaruh. Karena logika Abu Sufyan, Abu Jahal, untuk kemapanan hidup mereka harus jabat. Untuk jabat, mereka harus tidak punya rivalitas, tidak punya pesan. Dia ketika Muhammad dakwah, itu dianggap, wah Muhammad itu gak ada ajaran anyar. Apa menang narani hati golek pengaruh. Sebetulnya seorang Muhammad mau dibunuh sama Abu Jahal, Abu Lahab, Walid bin Mughirah, Utbah, Saibah, yang tokoh-tokoh kafir. Cuma segan secara tradisi dinasti, segan kalian Abi Thalib. Ngoten tentang. Karena cara pandang mereka begitu, maka nekani Abi Thalib. Lek Abi Thalib, ponakan kandhani. Aja men gawe gerakan. Aku ratungan kowe lho tak pateni, tak ban. Abi Thalib. Ya tak kandhani. Walhasil pada tenggat waktu yang dikandani, Muhammad gak ngandel. Suwe-suwe Abi Sufyan, Abu Lahab do metu. Gak ngono, Mas. Kowe gawe gerakan aneh-aneh kemungkinane telu. Terus ngomong ae kowe ora repot-repot dadak miso ibu bala tak usah. Terus ngomong. Tapi gawe aneh-aneh gerakan kepengen untuk bojo. Tak golekno wedok sapa sing seneng tak rabekno. Nak kepengen duit tak gawe itu. Kowe nak kepengen dadi pemimpin tak angkat dadi napa? Iki rumah. Dengan pola logika Abi Sufyan yang demikian, Abi Jahal yang demikian, dia tidak mungkin menangkap kebenaran pentingnya orang menuju Tuhan, pentingnya orang iman sama Allah, karena dari awal ini dianggap satu gerakan politik. Ini kita sebut manusia itu mesti punya pakem. Nah, pakem ini diciptakan oleh pola pikirannya sendiri atau pola nafsunya. Sehingga dia tidak bisa membaca kalau gerakannya seorang Muhammad itu dakwah ilallah atau dakwah ilallah. Dia cara baca itu namanya perongrongan, itu namanya pengganggu stabilitas. Jika cara pandang mereka mat, nak kowe kepengen aneh-aneh, kepengen wedoan, tak boleh wedoan kok kowe tak raben. Kepengen duit tak gei. Ini namanya satu kebenaran yang nggak pernah dibicarakan. Mereka punya pola-pola pikir yang cara menangkap kebenaran sama sekali nggak sambut. Itu jenis asumul bukmul ladina apa? Memang sudah ada sambung sama. Itu aku galeng nyata. Ini cerita nyata dalam logika. Zaman Heraklius, ini sing fakta sejarah, yang tengahnya hadis-hadis sokat. Sebelum Abi Sufyan masuk Islam, niku rak riyen sempat ketemu Heraklius, bahasa pondok dari nama Heraklius. Heraklius itu seorang penguasa teng daerah Sam. Dulu Palestina, Syria termasuk wilayah Roma. Ketika dia dengar bahwa ada seorang lelaki yas'umu annahu nabiyyun, seorang lelaki yang mengklaim dirinya seorang nabi. Niku Heraklius tanglet tengah Abi Sufyan ngeten. Aku tak apa Abi Sufyan. Oh no pancen tanggam sing aku nabi, ya aku malah cek keluarga aku.
Wongnya di nasab ora, iya ini termasuk keluarga kuret di nasab. Bapak-bapaknya rojo ora, termasuk yang ditanyakan bapak-bapaknya rojo kan? Gak rojo, anak yang biasa. Jadi anak yang wong soleh dan wong nopo. Ternyata dari pertanyaan itu menjadikan Heraklius berkesimpulan bahwa Muhammad itu nabi betul. Makanya di antara kesimpulan Heraklius, andai kan Muhammad itu anaknya raja, tentu gerakannya dia keanggap yaitu dumulkan Allah. Satu gerakan yang nuntut dikembalikannya kerajaan bapak. Ini bersamaan dari santri, dari wong ngaji kuliner rasional. Sebab itu satu kebenaran itu pasti dimanipulasi. Itu yang disebut di Quran hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul. Satu kebenaran itu pasti dibunuh oleh sifat hasad. Meskipun bagi mereka kebenaran sudah nyata. Min ba'di ma tabayyana lahumul. Mulane niki mumpung ngaji ya. Jenengan mumpung ngaji tiyang sing ngertos sejarah. Kula niku nganti sakniki. Niku orang alim sing enggak punya sikap. Karena kita ini paling pusing mencari kebenaran model gitu itu paling pusing. Kalau nanti musyawarah bagi kiai menyangkut kebenaran. Misalnya nyata, kudeta terhadap negara sah itu dalam fikih itu dikatakan buhut, dikatakan menentang pemerintahan Allah yang sah. Sebab itu dulu ketika ada LDITI dipimpin Kartosuwiryo, DITI ini Darul Islam. Itu oleh negara ditumpas karena dianggap subversif. Oleh Kiai NU ya dianggap buhut. Kalau dalam terminologi fikih disebut apa? Buhut. Itu boleh diperangi karena menentang pemerintahan apa? Sehingga dulu sayap dari NU yaitu bernama Hizbullah termasuk orang yang ikut dihadap-hadapkan sama DI apa? Kalau nanti diceritani pernah Mbah Kula. Aku itu tahu kan ditugasno nembak ITI ning alas. Lha iku pas do maca Yasin. Santri kon nimbaki wong sing lagi maca napa? Iku mirip tentara Indonesia Islam kon nimbaki gam sing lagi salat. Dalam terminologi negara, gam itu apa? Gerakan kriminal atau separa. Tapi perasaane wong gam sing lugu-lugu kepengin di negara napa? Sing lugu lho. Nah, sing ketua-ketuane perhitungane mun bisnis. Balik sing ketua perhitungane mun beli masjid. Balik kowe partai, nak wong lugune muni ahli sunnah wal nak ketuane dihitung-hitungan dhewe. Lah balik kowe sunnah wong ngono wis kuno. Urusan partai, urusan ormas. Akhirnya apa? Jadi kalau cerita, betapa sulitnya mencari kebenaran. Umpama kowe dadi pangeran, mulane kira ngrasa dadi pangeran. Umpama kowe dadi pangeran, sitok niate gawe negara Islam. Rupa-rupane gam, piye wae wong sing lugu pikirane gawe negara napa? Sitok tentara atas nama tugas negara. Di mana menurut hukum negara itu dianggap separatis yang harus ditunggu. Wes mau militer, kena sumpah tata marga kudu anut intro. Lalu dijawab secara fikih hukumnya gimana? Rata-rata di Indonesia dulu menjawab kayak di ITI termasuk bukan negara boleh merangi. Hasil akhirnya diperang. Tapi sekarang kalau dibalik, kalau sering musyawarah dan DIY. Sekarang kalau dibalik, misalnya dan dibalik. Wah, nak tepaan musuhe ya kowe ra cocok. Lah nak musuhe ki cocok. Misalnya ngeten. Kula Rukin Mustafa urip nang Iran. Karena kita Sunni nganggep paham Syiah itu sesat. Kita ini punya pengaruh misalnya 2.000 orang revolusi dan Iran. Itu bukan tau. Jadi kelompok Sunni revolusi pemerintahan sah di itu bukan tau. Makanya tarif bugot dulu itu kan satu gerakan menentang pemerintahan sah. Lah saya ini di ITI tentang Indonesia ada bugot. Saya ini diwalik misalnya ada kelompok Sunni tentang Iran tentang pemerintahan sah, apa? Iya, itu bugot. Itu sama dulu yang dialami para leluhur kita zaman angkatannya Mbak Dim Asari, Mbak Muhaimin, Mbak Wahab tentang Pangeran Sarif, zaman Pangeran Sarif bela Wahabi. Sementara di Indonesia bela Nabi Ono NU Nahdlatul Ulama dulu karena menentang itu gerakan apa wahai.
Itu kan kebenaran. Kebenaran itu pasti begitu. Kebenaran itu mesti tertutupi oleh satu istilah. Istilah negara yang kayak itu separatis. Istilah yang mencita-citakan kemerdekaan atau negara Islam itu namanya berjuang. Mengenai terus langit ke bumi, sitok darani pahlawan, dianggap mati syahid. Sitok darani teror, sitok mati syahid, sitok darani apa? Teror. Langit ambil bumi, sitok syahid, sitok darani apa? Juga tunggale wong ra cocok, wong ra kedunya ning cara wong sing seneng dari wong zuhud. Dari wong ra seneng wong ra mutu. Wong napa? Bale wong kusuk dari sing seneng wong anteng, dari sing seneng wong ha-ha. Wong kusuk mesti ha-ha. Yo terus kok wong bingsul barang iki. Dari sing seneng wong cawe itu wali bingsul iku manis. Ora. Lah dari ra seneng wong ora roto seneng. Mergo bingsul iku sampe utuh gak. Malah ngendikane pangeran. Kebenaran itu hanya mudah sekali. Kebenaran itu mudah sekali ditutupi ambek cara ngomong, cara mengistilahkan. Ini hadis tenang. Kebenaran itu tertutupi oleh cara mengistilahkan. Ini disebut yuriduna ayyudfi'u nurallahi napa? Ya, bahwa agama ini bisa dibunuh, bisa dimatikan oleh istilah-istilah cara mengatakan. Napa bi'afwa? Kowe nak delok matine artis atau matine presiden, kemudian pelayatnya pirang-pirang. Iku nak wong sing seneng, iku keramat tenang, sing layat jutaan Nah, kira seneng gampang. Mati udah ditonton, jadi inan, mati tidak delok. Gampang. Karek oleh istilah. Iku jenis apa? Kaya wong katut wedoan, dari sing seneng. Wah, wong pinter tenan poligami untuk wong alim. Dari kira seneng, dari media, dari dokter, sebelum terima katut nopo. Itu, kawane kalah. Dari sing seneng, aku pria berselera tenan. Orang abadi nebusi sing wis ana gelem bertamu. Nah, kebenaran agama itu dipolakan kayak itu. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan melihat gerakan seorang Muhammad dianggap satu rivalitas. Di mana gerakan ini menjadi rivalitas kepemimpinan ini sinten Nabi. Padahal di benak Rasulullah tidak ada sama sekali mental rivalitas atau ingin gulingkan pemerintahan sambut. Presiden tetap Abu Sufyan tidak apa-apa, asal sekarang dia bertauhid. Menteri tetap Abu Jahal tidak apa-apa, asal dia apa? Cara kulo itu tidak ada dalam ajaran Islam. Orang itu harus bikin negara Islam ini bukan. Karena dulu nabi-nabi dulu itu penting orang bertauhid. Bahkan Rasulullah kalau kirim surat ke raja-raja, andai kan kamu Islam pun kamu tetap yang raja. Paham ya? Kalaupun mereka Islam, dia tetap yang. Itu karena jangan sampai logika agama kemudian menjadi logika kekuasaan. Itu sampai. Kalau orang sudah tidak bisa baca kebenaran kayak ini, itu sudah ngalami nasar dawa di endawahi sumul bukmul lagi narapun. Itu dia sudah tidak bisa melogikakan kebenaran, sudah tidak bisa. Karena semua kebenaran dipandang sebagai ketidakbenaran itu tadi. Nabi dakwah ila tauhid dipandang ngono iku jenenge apa? Rivalitas. Satu penggerogotan kekuasaan. Lha itu pulau bayangno. Ulama sinten mawon itu sampai mati, sampai kabundut itu ra iso jawab misteri. Terutama teng era samangke. Ketika sebuah partai besar itu mesti sudah tidak memperdulikan etika-etika kabundut. Tapi partai kecil mesti lahir komunis. Kowe melok partai gede gak di ciri Islami, melok partai cilik hasil kronomu. Itu kebenaran akan begitu terus sampai kiamat akan begitu. Paham ya? Terus ini menjadi pelajaran bagi jenengan. Nah sekarang kalau pertanyaannya seperti tadi, andai kan sekarang sampean di Mekah, paham sampean Sunni tentang Wahabi itu bukan. Paham sampean Sunni hidup di Iran tentang pemerintahan Syiah itu bukan. Tidak bulat berarti gerakan Sunni nggak
bisa hidup sama sekali tidak. Nah, bu arahnya orang kok gerakan ganggu setengah. Kasus Ikhwanul Muslimin di Mesir, Hamas di Palestina, Kurdistan, Tengguli Irak, terus Sudan, Khartoum, itu semua perang saudara karena satu gerakan. Di mana gerakan ini menurut terminologi negara dianggap sepakat. Oleh yang gerakan dianggap berjuang demi kebenaran. Perasaannya RPM di Irian Jaya, perasaannya orang Timur dulu zaman ingin memisahkan diri, ya ingin memperjuangkan kebenaran. Tapi bagi negara itu dianggap nomor sepakat. Wah, kata nanti sampai kiamat. Nah, itu rawan kita ini rawan. Itu yang dimaksud Tuhan. Ini ayat Allah balrona ala qulubihim maka yak kebenaran itu akan terhijabi oleh tradisi-tradisi yang kita lakukan. Allah balrona ala qulubihim maka napa? Kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lama. Akibat dari cara baca kebenaran yang salah, nanti dia akan mengalami hijab. Innahum ar-rabbihim yauma idzil lama. Pasti mengalami hijab. Ini sampai benar. Kemudian sejarah kebenaran itu berakhir saat Kanjeng Nabi itu wafat. Zaman Rasulullah. Kanjeng Nabi kapundhut hanya sebagai nabi. Ini versi kula nggih. Kanjeng Nabi kapundhut hanya sebagai nabi. Memang banyak sekuler, banyak paham-paham sekuler yang mengatakan bahwa Nabi itu selain Nabi dianggap seorang presiden. Apalagi Islam versi Islam politik. Dari Nabi itu sempat presiden, sempat bikin sebuah negara yang bernama Mati. Ini rumah tenan, zaman ini kan banyak partai, dan zaman dua acuan agama. Ketika Nabi wafat, itu nak cara kula itu hanya wafat sebagai seorang Nabi. Tapi kan banyak sejarawan, terutama tokoh-tokoh Islam yang berpolitik, nganggap Nabi wafat juga dengan statusnya sebagai presiden. Karena menganggap Madinah adalah negara Islam. Sehingga negara ya berarti ada presiden. Ini gue sing bener di, sing jelas Nabi wafat itu yang mesti bener hanya membawa status atau identitas sebagai seorang Nabi. Tapi yang menjadi aneh secara sejarah. Ketika Nabi wafat, kepemimpinan Islam itu orang disebut apa, kecuali disebut khalifah. Khalifah sudah kayak presiden. Punya menteri, punya distrik, punya gubernuran, punya kabupaten. Jika misalnya Abu Bakar ya gubernur Syam, zaman itu Muawiyah. Gubernur Medina misalnya siapa, Ibnu Zubair. Gubernur yang di Mesir, Amr bin As. Ini rumah nonton. Ketika Umar juga menerapkan sistem negara, bahkan beliau bikin perkantoran untuk kebutuhan Islam. Ketika sudah mulai di sistem negara, itu orang yang dulu Islamnya ikhlas itu berpikir ulang. Karena podo-podo sistem negara, sing pantas mimpin Mekah Madinah, yo Bani Umayyah. Kemudian si Abi Sufyan presiden Mekah, itu masih perkara. Akhirnya Muawiyah diuji-uji kan revolusi. Jadi dia mau gubernur Syria, kemudian Jilbah memproklamirkan diri sebagai presiden. Tentu oleh Ali itu dibaca sebagai kudeta. Akhirnya Ali juga Muawiyah apa? Ini bersama Raja. Itu rapodo ketika Pak Karno merdeka Indonesia, yang penting bangsa Indonesia dipimpin oleh bangsanya sendiri. Tidak boleh dipimpin oleh bangsa A. Karno pindah Pak Harto. Hampir sing bapaknya presiden terus ngerasa melok duwe negara. Akhirnya anak-anaknya ngerasa melok duwe. Udu presidennya aku anaknya presiden. Itu sejarah begitu itu berulang. Sama seperti Muawiyah harus jadi presiden karena anaknya presiden. Anaknya sinten? Sementara Ali orang anaknya apa? Itu sampai bisa kan. Kenapa kebenaran agama itu lama-lama yang menjelma menjadi kebenaran kekuasaan? Makanya kayak partai-partai Islam atau partai apa saja bolehlah sampean fanatik, tapi cara kula itu sudah tidak bisa kamu perjuangkan secara murni karena sudah kompleks. Akhirnya setelah era Muawiyah dianggap separatis oleh kelompok Ali terus perang. Perang karena Sayyidina Ali nuti yang Sayyidina Ali harus tak manggil mirip-mirip kados Gus Dur. Dia
dia murni seorang ilmuwan, seorang pakar. Tapi beliau tidak ahli ngatur strategi negara. Ya, beliau orang alim, Madinah, Babul Ilmiah orang alim. Tapi gak pintar ngatur strategi negara. Orang ya tiap-tiap. Gus Dur, investment itu apa kan? Jadi orang pintar, kasus pulau ada misalnya dari lurah kalah. Ulama nak mimpin mesti kalah. Mereka mesti orang representatif. Misalnya tidak nari ya orang bisa. Syaratnya diterima semua rakyat kan, wae nyanyi ke artis, nyanyi kan apa? Kalau presiden kok kiai orang menang. Kau nak kepen suara terbanyak, mana Pak Guyuban Rio, kemelok Riokan. Pak Guyuban Nono ngebel, melok apa? Kok nyanyi bersama, karena kau pusing, presiden kok kiai orang apa? Enggak, itu udah sih. Nah, ngadalah suara santri itu, sebenarnya Bobi. Hasil akhirnya Ali gawe perang Ali 3 kali kena. Pinter, kemudian Muawiyah wana Idris. Barang 2 pasukan itu bertemu, perang. Satu di antara tentara Muawiyah itu tidak kok Quran, sampeyan Quran Mushaf. Tidak kok teng ujung panah. Yang ujung tombak. Narji'u ila kitab. Wis ali-ali ora perang, ora usah perang. Kita balik ning kitab Quran diangkat. Karena yang angkat Quran itu orang-orangnya Muawiyah, kesannya yang menerima hukum Quran itu orang Muawiyah. Jadi Sayyidina Ali kon tetap nyerang, mergo iku mau taktis. Kelompok Sayyidina Ali wong wali wis wong dijak hakum ila kitabillah. Tidak balik ning Quran kok tetep ngotot per. Tangan Ali ora bener. Akhirnya mulai setengah pasukan Ali gak nurut Ali. Tidak damai al Quran ora gelem. Akhirnya Ali kalah. Ali kalah itu nelurno satu kata mutiara kalimatu haqqin urida bihal. Omongane bener tapi niate. Iku lho balik nonton ngeten. Nak tukaran di bojo muring-muringan. Kok mesti menang sing ngomong dhisik. Terus saiki ngene wae, semua ngalah. Lawane kan kono ora waras kowe sing. Paham ya? Kowe tukaran mbek wong liya. Lumpuh ngamukan terus kowe sing sabar lho padahal amuk-amukan kowe ya melok. Tadi kan kowe amuk-amukan yo tukaran tenan, saling membentak. Mulai bermenit-menit yo saling membentak. Kok sing menang kok ngomong sih. Yo saya iki sabar to dadi wong. Awakane dekne iku sing sabar kono ora. Padahal berjam-jam ya padha ora sabar. Iku nunjukno betapa mudahnya kebenaran ditutupi ambek omong. Gara-gara kowe omong sing waras ngalah, sawangane kowe sing bener. Kowe bar tukaran wis saiki ngene ya ora sampe tukaran ae. Ayo saiki sing sabar, sawangane kowe sing sabar kono ora. Karena yang mengangkat Quran itu kelompok Muawiyah, kesannya yang ngakui hukumnya Quran namun kelompok sinten. Akhirnya pasukannya Ali kecil. Mereka dia pemimpin gak ngakoni kita. Walhasil akhirnya Ali udah dipengaruh. Iya. Kau kalah pasti perang. Mana diarani kalimat haqqin urida bihal. Omongannya bener tapi niatnya. Ini zaman akhir kau enderekno kiai. Tapi maksudnya itu partai tertentu. Misalnya kalau kiai itu bukan anak, mumpun derek no kiai bah, tepaan kiai kulo partainya bukan sami berjalan. Mumpun kalau menderek no apa? Iya, cuma tepaan kiai kulo partainya bukan ber, mau terkecewa. Jadi menderek no kiai, kalau saya mau derek kiai jenengan. Ya waktu bojo misalnya nyentak, kowe kerem mbek bojo. Wong wedok aja buka wong lanang, ambek wong wedok sing sayang. Jadi sayang tanggam, ya wedok. Jadi kan sayang wong wedok, tapi sayang rondo tangga. Kira-kira kecewa kan aku. Jadi itu menuso omongannya ana sing nek. Welut kabeh. Omongane welut. Menurutku mulai bahkan agama itu bisa dibunuh lewat pola caranya ngomong. Ini jenis yuridu na'yudfi'u nurawahi nabwa. Itu yang disebutkan di Nabi, inna minal bayani lasifron. Penjelasan itu ada unsur hipnotis. Unsur apa sih? Ya,
pornografi, sing sitok darani seni ora sambung. Ya ukuran seni nak gambar wong blogger, ora seni blas gambar wong cobaan. Sitok darani porno. Saiki nak dijawab seni gak terima, dianggap budaya. Mulane undang-undang pornografi orang ngarai iso lulus. Kebatas itu mempertontonkan anggota tubuh yang melahirkan birahi atau aksi-aksi yang melahirkan birahi. Budaya di Irian Jawa menganggo koteka, oleh nerapno. Ora perlu isine keselen nyekel. Wong Irian udah ka. Itu wajar repot. Sampai Nabi ngendika innal bayani apa? Bahkan lewat proses bahasa ini pula, Nabi roh rasane dimurtati sahabat. Ini ku masalah nasa mansur. Nasa mansur itu kan hukum sing dirubah pengira. Misalnya riyen sholat madhep Baitul Maqdis terus rubah tengkak. Dari Yahudi penak, tidak oleh pemimpin. Saiki muni A, besok muni pemimpin kok leda. Irtad dari jam peminas sahabat. Orang sahabat yang murtad. Itu kayak mau mencolok partai. Jadi kiai sing pinter baca peluang. Kalau partai yang dulu tidak prospek, ya harus pindah ke partai yang itu namanya kiai lincah. Karena bisa membaca dari sing seneng. Sampai ini bangga mergo kiai ini pakar dari sing ra seneng. Wah kiai kutulun. Wong masalahe padha sing sitok darani kutulun. Sisi tak darani hari ini setelah masalahnya sama. Ini sama. Sisi tak darani khusus, sisi tak darani hak. Ana wong sibuk dari sing seneng. Wah orang itu energik sekali. Dari sing ra seneng wong kok ita itu. Ketok nak wahyune pengiran bener. Yuri duna ayyufi'u nurahu binapa? Biasa. Bahwa untuk membunuh Nurul itu hanya lewat mulut. Podo menyangkut poligami. Orang Barat melihat poligami itu dianggap bukti hiperseks. Seks dengan satu perempuan tidak puas, maka seks dengan beberapa perempuan. Berarti poligami cerminan dari hiperseks yang berlebih. Jadi itu dipakai nuduh Barat pada Islam. Padahal orang Barat misalnya buat takut ingin diwalik. Ono rondo dan saat, nulung rondo itu apik, ya apik. Nak nulung wong sitok apik, nulung wong loro, ya luwe apik. Nak nulung wong telu ya luwe. Diwaca ngono kan poligami ku apik. Wong nulung wedok sitok ya apik apa meneh wong. Tapi diwalik ya luwe haram. Misalnya makan wedok sitok era kelar kok malah ape makan loro. Jadi kalau roket mesti haram. Mergo mesti logikane makan wong sitok era kelar kok ape makan wong apa? Itu bukti bahwa betapa mudahnya bahasa peralihan apa? Karena oleh darah ini, itu bukti persek, apa bukti akeh jumlahnya tinggi tulis. Paham? Sama seperti kayak FPI dengan NU, sitok kekerasan dalam nahi mungkar, jadi sing seneng. Bentuk ketegasan terhadap kamu. Jadi sing ra seneng andipakan strategi, bukti miskin strategi. Jadi main barbarian. Sitok muni ketegasan, sitok nuduh barbar. Model kekerasan itu kan zaman barbarian. Sekarang era modern, segalanya harus persuasif. Jadi tak daerah di ketegas, jelas sanggup. Sitok daerah di tegas, sitok daerah di miskin, setelah itu mulai Nabi sampai kiamat itu tetap akan terjadi. Yuri duna yudu nurawa biasa. Inna minal bayani latif. Makanya ketika satu kebenaran dibaca dengan wolak-walik elida itu tidak akan nampak sebuah kebenaran. Nah, ini sama tak takoi, kayak kasus Ponari. Kalau bolak-balik kita perhatian, cara jenengan kasus Ponari pun. Rapi ya biasa. Itu sirik tau, sirik bahasa Indonesia atau bahasa Arab. Nak sirik bahasa Indonesia, itu artinya drengki. Ya, berarti ke Ponari duit. Nah, direk bahasa Arab itu wong kok hukumnya musyrik, mereka menyekutukan apaan bahasa Arab atau bahasa Indonesia.
Dalam banyak hal, saya itu matur nuwun fenomena kayak Ponari. Karena itu bisa meruntuhkan teori manusia bahwa untuk kaya itu harus sarjana ekonomi, harus pedagang sukses, harus mafianan politik. Wah, saya ini gak mafianan politik lagi. Ponari itu cukup modal waktu. Itu bentuk pertunjukan Tuhan melecehkan orang-orang yang ngimani teori. Karena aku tuh pinter, Ponari sekolahnya kelas 3 sih ra pinter. Duwe pirang. Pengiran itu gampang, nak ngelajar nama manusia. Jadi gue nak percaya teori rezeki, jadi delok sitet. Orang gesing menyangkut hukum sirik itu orang itu menarik bakat juga tertarik. Itu ya kayak begitu. Tinggal kamu baca dari fenomena. Kalau kamu punya kepentingan tauhid, tentu itu bentuk tamparan dari Tuhan. Betapa teori kita tentang pakem-pakem hidup, kayak butuh kerja keras, butuh sarjana, butuh kiai yang dekat dengan pejabat. Ternyata untuk semua. Ini bupati paling salami sampai 1 juta. Gue nak jangkep kiai pantas. Jangkep kiai setengah gede. Nanti jangkep kiai saya ketahui wesen. Ponari itu pun pelatihan itu. Nanti kalau kanca-kanca ada nyalek tak kandang. Sampai nyalek cek kalah, sampai Asmiranda, sampai Dian Sastro Belu namanya. Itu gambarnya dipasang se Indonesia. Orang usah bayar malah dibayar. Rasa istiwa, rasa usah tarik. Gambarnya se Indonesia dipasang. Ijek dibayar. Itu nyalek wis makan gambar ijek mbak. Burung mesti dah. Pangeran agak tontonan juga. Saya sebagai orang tauhid baca begitu ya untuk fenomena kedijayaan Tuhan. Kalau diprotes, apa terus urusannya pangeran? Enggak aku wong alim pun bakat apa bakat pangeran. Daripada aku nyekseni kehebatannya manusia atau nyekseni kehebatannya apa? Aku tetap model Nabi ngono ya, Inggris bingung terus roket kehebatannya pangeran ya alamu annahu ala kulli syai'. Sekarang saya benar-benar tahu, ternyata Tuhan benar-benar kuasane pangeran sering melintasi batas kewajaran sing dibayangno manusia. Iku mau ya dibayangno sugih nek dadi pengusaha sukses. Boleh Ponari napa? Nah, kula mboten tertarik ngomong sirik ora nih. Ya memang ada, tapi itu kan fenomena masyarakat kita ini sakit. Jiwaannya sakit. Orang kayak gitu kok dibu. Tapi sing berhenti ya sakit. Kowe tau ketem ya sakit. Wong ngono-ngono wae kok ribet. Mosok niku ora seneng nek pangeran dia pertun. Nah, tapi yang terkau sirik, aku ora tertarik, bakal sirik ora tertarik. Aku tertarik, nah itu bukti Allah yang lebih kurang. Itu begitu. Itu tadi tinggal olah bicara. Sebab itu dalam sejarah sampai kiamat, omongan itu jadi kunci. Omongan jadi apa? Kanjeng Nabi ngendikan ora ana wong mlebu neraka kecuali sebab tertingginya adalah gegampang omongan. Sahabat do takok. Mosok Kanjeng Nabi gara-gara omongan yang mlebu neraka. Ya Nabi sebuti wa hal yakubun nas ala wujuhihim au ala manasirihim illa hasaidu al jinan. Ora ana sing mlebu neraka kecuali hasil kok omongan. Mulane ulama-ulama niku mlebune neraka pertama. Mergo dekne dhewe omongan sing luwih lancet tinimbang pedang tinimbang bom. Lan kula pengen kula mlebu swarga ora liwat jalur ulama, ora liwat jalur sing aneh. Wae jalur pokoke aku kawulane pangeran, neraka iku ya ora ndadekno pangeran tambah jos, mlebu swarga ya ora ngurangi kerajaane napa. Sampeyan tak lihat. Wong Syiah ngalalno darahe wong sing ora cocok. Utawa wong Khawarij ngalalno darahe wong sing ora cocok. Mergo fatwane ulama. Mudah takfir, mudah mengkafir. Perasaannya orang Khawarij bunuh kelompok lain itu tidak apa-apa. Sekali menghukumi kelompok lain kafir berarti halal darah. Sebab itu perang di Irak, di Iran itu paling susah dihentikan. Dulu zaman Saddam dengan Khomeini ya susah dihentikan. Sama seperti Ikhwanul Muslimin dengan pemerintahan Mesir. Sampai ada tragedi ulama sekali bersayat kutub mati ini dihukum. Dan beliau ulama terkenal yang orang diwilayah Nobokor. Ya karena sebuah fatwa. Dulu Siti Jenar mati juga karena sebuah fatwa.
Akhirnya dihukum napa pan? Lalu kula setuju ulama sing model saniki. Ulama model saniki gak sekuler kan. Jadi nek takoki wong piye hukume wong iku? Ya fasik utawa ahli maksiat wong ra jelas. Yo ngindari ini hukum kafir pun. Karena akibat divonis kafir artinya halal darahnya. Kalau halal darahnya boleh di ini hati-hati. Sebab itu fatwanya ulama itu ikut andil dalam pertumpahan gitu, kayak perasaane tenggene pundi ini perang-perang teng pundi ini teng Irak dan Nopor mesti merujuk fatwa muqtado sadar. Ini kan begitu loh. Begitu semua fatwa ulama itu ahad dominat. Maka sekali fatwa itu salah, ulama ini akan disisah. Salah itu bentuknya macam-macam. Ulama ini akan dimintai pertanggungjawaban karena fatwanya melahirkan pertumpahan apa? Nek ora dadi ulama, ini cara mulan kula seneng, soalnya dadi kiai nganti mate rapate ana sing ngandel. Rapate ana sing ngandel ora gak pati mandi. Gak pati mandi ora pati dadi ekolo. Umpama riyen Gus ora sering delok film, ora sering saenake wong sing wani mati ya. Iku saenake pasukan berani mati ya rapati wani marat dadi. Wani mati karo wani rapati napa? Iku eleng-eleng. Jadi iki ben dadi tonggak sejarah. Dulu kebenaran yang era para nabi ternyata dikelabui dengan kayak begitu. Kalau poligami dianggap hiper. Padahal sampai melihat nasibnya itu kayak apa. Istri-istrinya nabi itu yang tidak janda hanya Aisyah. Dan semuanya adalah korban karena suaminya bela nabi. Kasus Saudah binti Zam'ah dan itu dua bojo-bojo yang mati ini mergo bela Kanjeng dalam keadaan Islam minoritas. Zaman dhisik wong wedok sing ra dilindungi sing lanang mesti dadekno amat mbek musuhe utawa dicerobot didadekno napa. Umpama nabi ra ngawin betapa bejatnya nabi, malah nabi sendiri. Wong sing lanang mate demi beliau randane diben. Nggih. Wong mati ini sing lanang demi nabi, jebule randane dibarno. Iku koyo apa dolime nabi? Nggih, artinya secara teori sosial sebaiknya nabi memang menikahi. Kalau tidak menikahi kan menterlantarkan orang sing bojone mati demi. Karena nabi ra ngawini ku artine gak peduli. Cara Jawa mboten apa? Wah, bojone nabi niku. Wah, sing suwe kalau bela-bela cerita, kalau lu senang sinetron sing gambar wong sing gedeng poligami. Iku gedeng eksekusi poligami tepaan di sini ae. Untuk sing poligami angkatan 35 tambah 5 beda kali. Jadi jebule wong tentang poligami ora krana poligami. Iri. Lha ngene wae wonten gambaran wonten. Kulo niku seneng gambaran itu sutradara. Ana seorang ustaz di murid wali. Nom-nom terus ono krungu itu nak ustadu poligami mbek santri ini. Pikirane ta nom-nom kono poligami mbek sembahyang terus gede ustaz apa sama santrinya mah. Suwe konangan sing poligami santri sing elek tuwek. Oh ya sudah. Ternyata tentang poligami le mergo nyontone sing poligami wong ah. Boleh sing poligami wong. Ya santri ne tapi napa? Oh ya sudah kalau begitu. Jajal sing poligami saya puji agimu wong elek wanceng untune metu. Wah, wartawan enggak ora iri. Ya bagus lah nolong orang. Boyo wong ora tau munafik, nak iri ngomong apa? Jangan cara kula itu tadi kebenaran itu bisa ditutupi karena itu tadi. Makanya kita mulai ngaji ini harus mikir. Mulut itu penting sampai oleh pengiran disebut apa yang berpotensi membunuh agama termasuk apa mulut di afwa wayak bawahu illa ayyutimma apa apapun pahitnya cangkem elek cangkem tetap nanti pada akhirnya kalah sama nurullah gitu berkatanya tadi nggak pun mulai guru nak dipimpin kiai itu apa kiai amanah kena dipercaya
Wangane pemimpin kudu kiai, tapi nek diwali. Tapi tidak bedanya sama terus kiai mimpin gak sah. Kok disebut gak di langit di bumi, sitok kudu kiai kudu dari amanah. Sitok ora percaya kiai dari gak di. Itu bener deh ini. Mirip padahal semua omongan mesti apa? Itu disebut tak sabahat dulu. Satu kesalahan itu mesti mirip-mirip. Satu kebenaran dia apa mirip. Nah, kalau sudah orang tidak mengerti kebenaran yang lewat proses-proses dialek, ini dari pengiran inna sarrat dawa bi indawai sumun hukmul ladina apa? Lain. Menurut tersakan. Wa nazalan tumurun fi Abi Lubabah Marwan bin Abdul Munzir. Waqat ba'da ulang kali teman-teman ngutus sapa Kanjeng Nabi ku ing Marwan. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Bani Quraidah tamaring Bani Quraidah. Ini masalah cangkemen ae. Liunazilu supaya memposisikan sapa Bani Quraidah ala hukmihi ing atase hukume Marwan bin Abdul Munzir. Tasaruhu mongko njaluk isyarat sapa Bani Quraidah ku ing istilah Marwan. Asar ilahi mongko paring isyarat sapa Marwan ilahi Bani Quraidah. Anahu tak temne hukum. Iku adabku, iku adabku sebenarnya. Iku adabku, iku disembelih. Maksudnya, cara tadi ini dihukum mati. Di anak ia lagu berona satamnya anak-anak Marwan. Wa malagu dan gandani Marwan iku fihi. Iku yang dalam Bani Quraidah. Apa sing turun ya ibal ladina aman. Ya eling-eling wong sing iman lata kuno jonya nanti sira kabeh. Lata kuno on ojonya nanti sira kabeh. Allah hai Allah wa Rasul lan Rasul. Wala takunu lan aja ngianati sira kabeh amanatikum ing pira-pira amanat sira kabeh. Mate perkara hukum itu kang den amanati sira kabeh ali ing atas iman. Minat diri sanging urusan agama wiri lan liyane ati. Wa antum khalil te sira kabeh ku ta'lamuna iku ngerti sira kabeh. Wa lamun lan ngerti sira kabeh nama amalipun sakmene dunya sira kabeh wa auladikum lan anak-anak sira kabeh fitnatur ujian. Aku ngerti sira kabeh. Anak dunya ujian. So datun kang ngalang-alangi an umuri akhirat saking urusan akhir. Wa ana wa alani sakmene Allah ing dawuh ana saking Allah akhirat ganjaran ati pun ingkang gede. Pala tu sawi tu mongko aja ngalano sira kabeh ing akhir timura atil ampal hutang kerja pira-pira dunya wal aulatan pira-pira anak. Wal khianatan serta ning lakoni khianat wal khianati utawa lan kelawan khianat di asli krana are ampal lan awal. Iki rumono iki sak paket kalian wau. Misalnya ngeten, sampean dengan Singapura ya. Dulu Nabi itu kan di pemerintahan Medina. Pemerintahan Medina itu dianggap Islam. Maksudnya dianggap niku apa pemerintahnya Islam apa kebetulan punya Nabi yang beragama apa? Walhasil itu gak ada rivalitas jenis Bani Quraidah. Iku mulai riyen yo pinter-pinteran ngomong. Ketika ada aturan hukum pada Bani Quraidah, iku mbok anggap mitra apa mbok anggap musuh. Sampeyan ngadepi Singapura. Oleh rumah-rumah Singapura nyolongi pasir. Di satu sisi itu mitra dagang. Kalau kita tidak menjalin mitra dagang, maka ekspor kita menurun. Walhasil nyepuro Singapura wae nggo mitra dagang. Dari sing ahli hukum ora kudu ana ketegasan apa? Untuk saja hubungan dengan apa? Ini rumono. Mulane kiai-kiai sak mangke, kalau nate musyawarah menyangkut riba. Mbok nganti kiamat. Masalah riba itu tetap tidak ada yang kayak kecil. Mereka habis deleno mesti rusak. Kalau ingatan sampean tak takoi. Tarif riba iki. Tarif utang sing riba. Mesti kiai-kiai jawabane misalnya ngeten lho Gus, dengan diutang 100.000, kok nyauri setengah tahun jadi 120. Iku jenenge riba, mergo utang dasare 100.000 kok njuk nyaur pinten 120. Tapi nak diwale. Nilai penurunan uang. Uang mesti ngalami penurunan. Nilai intrinsiknya mesti turun. Duit 100.000 saiki, ambil setengah tahun kemudian tentu nilainya beda. Apakah jangan-jangan 20.000 mau menggantikan nilai penurunannya nopo? Begitu ulama-ulama sekarang tentang riba itu nak riba ya.
riba itu lebih dari nilai yang saat diutang. Dan nilai itu tidak tertutupi oleh kekurangan karena perjalanan waktu. Jadi kalau bolak-balik ke kampung ngukumi ngoten. Sampai saiki misalnya sampean jadi kiai, harus realistis. Kita akan sering mengalami sengketa nih, misalnya teng kampung tahun 80. Ada seseorang sing kakake iku utang duit 1 juta. Utang dengan adik. Zaman itu ngutangi adik 1 juta direwangi adol sapi bagus. Walhasil untuk duit 1 juta lewat adol sapi apa? Tahun 80 orang nyaur nganti tahun 2000 lagi. Kira-kira disaur 1 juta itu piye? Ngawur tak ngawur. Boten sampean. Ngawur boten sing utang. 1 juta untuk pikir untuk pancing kan. Kiai kabeh ora musyawarah tak kok ngono sirat-sirat. Dene ngukumi yo ora liwat disaur 5 juta apa riba. Ngukumi 1 juta ora realis. Kalau nggak tahu ini nonton pulang. Itu makanya sekarang melihat riba itu tertariknya riba itu kayak apa? Itu sudah jelas. Misalnya di haji, zaman Mbah Pulau Kaji dari ini mau 700.000. Era wong tua pulau tahun pinten pulau cilik kecil. Pokoknya pulau cek paham kecil. Wono kaji regane mau 7 juta. Wis 19 juta tak niki 30. Nah wong kuno istilahnya pokoknya duitku digawa kakakku itu sak kajinan. Zaman tahun 7. Sak kajinan zaman itu 7 juta. Di tahun 7 juta duit. Sak kajinan saiki 30. Lha boten sak niki sampean tak takoki, lalu takrif. Pinter-pinteran ngomong, terus kemudian sing darani riba itu gimana? Mesti kita narik riba kan nyaur utang sing lebih banyak ketimbang jumlah nominal uang itu. Misalnya 1 juta, nyaur 1 juta rong. Mulane kula niku zaman riyen kula cek purun musyawarah fikih. Niku kula mengingatkan, dari dulu saja mengingat. Harusnya apapun ada mata uang yang bernama rupiah itu tetap pakai kurus emas. Dari dulu itu ulama fikih Syafi'i itu menentang sekali. Sama delok teng kitab Mu'in Fathul Wahhab. Menentang keras digunakannya uang kertas. Dianggap uang kertas tidak ada gunanya. Nominal nomor. Makanya tenggine kita muin wonten uang fulus itu tidak berlaku wa in rojat rawajan nukut. Meskipun telah diresmikan negara dan sah kayak uang kok. Nah, ngono solusinya ngeten. Tetap pakai harga emas. Misalnya sampai utang tahun 70 juta. Saat itu untuk bilang gram. Terus ngambil apa? Paham ya? Ketika nyaur tahun 2000, jadi kira-kira gramane pin. Bahkan bank dunia itu kalau apa itu devisanya juga pakai kurus nopo. Karena nilai nominal nilai bohong-bohongan. Mula nak biyen iki iki ngeten. Lah nak nyaur dhuwit kudu nganggo dhuwit sing riyen. Ora arep diutang iso nyaur. Lah kok saged? Nah misalnya kecilnya aku diutang kancaku perkara tuku kerupuk utang Rp1, nyauri nganggo duit apa nggih Rp1 sekiranya. Golek duwite ora. Karena zaman bayi jenengan utang paten, nyauri piye maksud patene saiki. Malah iso nyaur gebarane wis ora. Itu memang menjadi pelajaran. Makanya sekarang itu kan iso dihitung. Nah, itu terus kayak apa? Kodru ziyadah yang nominalnya surut lewat proses waktu. Apa kodru ziyadah yang juga menghitung uang administrasi, uang apa nilai penyusutan, nilai nominal apa? Akhirnya ulama-ulama tadi yang ditarik dulu. Riba itu adalah tambah dari nilai dan nilai itu belum tergerus waktu dan sesuai yang bulat itu harus. Mereka orang anggota ada pakai kuno mesti ketinggalan, mesti entar. Ini menjadi pelajaran bagi jenengan betapa satu ilmu lewat satu proses kritik itu akan jika. Jadi omong kan pinter-pinteran ngomong.
Dan aku nganggo jurus yo ngene. Gampang. Wong niate ngutangi wong melarat wae nulung. Nulung dibungani jenenge mentung. Satu ora nulung. Ora nganggo teori ekonomi niate nulung kok napa? Nah, bungane ra berarti sing bungani, berarti piye? Misale ke utang tahun 70. Utang 500.000. Tahun 2000 disaur 1 juta. Itu cek ra badani itu, cek akeh nilai 500.000 zaman tahun 70. Berarti badani buyut, temu cek rugi disaur 1 juta wis cek apa? Gitu, misalnya 500.000 tahun 70, kira-kira wis untuk sapi. Tahun 2000 duit 1 juta, orang untuk wet. Barang badani. Mau berkorban mikir mau dicek 500.000 kok disaur tak? Tapi 500.000 dicek untuk sapi 1 juta lagi orang untuk wet. Mulane wonten pepatah adinu aklun waladina liman lam. Agama itu harus ngakui proses rasionalitas. Tidak punya agama bagi mereka yang tidak ngakui proses. Kadang kalau kue nuruti persisnya tarif itu sudah tidak masuk akal. Mana kalau ambil contoh-contoh tanggal nonton. Gue serius ini zaman bayi ini utang 1 juta. Zaman itu didol sapi kan. Dan anak saat ini disaur 1 juta. Ini 1 juta orang cukup gue tuku sapi. Itu kurang aja sih. Ini sahur ke sapi babon. Jadi aku nak muni tak sahur 7 juta dari riba. Bisa dari hasil sapi babon ya kono gue tuku sapi apa? Babon. Kalau terus di kampung kan pakai sapi. Pakai apa? Mereka nak pakai sapi itu sama. Gitu. Kaji mulai riyen kalau pakai sapi itu sama, bahkan lebih murah. Ini zaman Bambang Pulau Kaji, itu terkenalin entek sapi 6 atau sapi 10. Saat ini di kisarannya gitu. Sapi saat ini 1 itu 6 juta. Kalau 10 berarti 30 apa? Malah bodoh. Bisa adol sapi 10 untuk duit 7 juta. Ya kena gue kaji. Tahun 80 adol sapi 10 untuk duit 11 juta ya kena gue. Kok saat ini tahun saat ini kan kaji 30 juta. Adol sapi 10 ya kena gue. Jadi yang mirip emas itu malah harga apa? Mereka nak rupiah tidak bisa dipercaya. Ora iso to dipercaya. Wong kula nu duwe glandak dari wong akeh saya kira gane 1 juta zaman duit kula. Ku dhisik oleh tuku mau 700 rupiah. 700 rupiah untuk nilai glandak sing sakniki nilai pinter 1. Ini kula nak kondo kiye nak pansara, mana utang kudu nyauri persis, malah ora ono iso nyaur utang. Lah piye lho Gus? Nah, utange nganggo sen. Jadi makhluk sen wis ora diutang 1 rupiah, sementara duit 5 rupiah boleh kangelan, saya ini satuan terkecil 50. Malah biar bisa nyaur ya, utangku 10 rupiah tapi duitku, nah ini pinter pecahan terkecil. 50 rupiah, duit boleh aneh sange lekak karuan. 100 nopo. Jadi itu menunjukkan, itu tadi, agama. Itu karena semua malah omongan itu tadi citok darani itu bentuk realistis karena ngakui deflasi, evaluasi, pos nganggo nilai intrinsik, nilai nominal macam-macam. Citok nganggo ukuran pokoknya di 1 juta, nak disaur 1,5 juta jenenge riba. Mereka ono kelebihan 1,5. Kok iso kelebihan kuwi? Wong zaman 1 juta tahun 70 iku kena nggo tuku sapi. Saiki disaur 2 juta tahun 2000. Ora kena nggo mana ini lebih buyut, tapi sama kalau ngukumi, semuanya menengah. Ya mau iya. Itu kayaknya kasus rokok aja nih. Rokok dari muihar. Purworejo demo, Temanggung demo, katanya membunuh ekonomi rakyat. Gua dari petani Temanggung, petani. Dari pakar-pakar kedokteran mulai rokok yang membunuh rakyat. Rokok ya pembunuh sejak. Makanya pakar-pakar kedokteran WHO KB dukung MUI. Mereka cara teori kedokteran rokok kudune hak. Orang petani baku ya kudune hak. Nah, artinya kan harus podo ae. Ngaram no rokok rawan mateni petani baku, ngalal rokok rawan mateni pecan. Kan kula setuju model Palestina. Ana bom Israel tetep mergawe ning ladang sing melaut tetep melaut. Apa Anda nggak takut bom? Ya takut.
kena bom ya mati, tidak kerja kelaparan ya mati. Enak siapa? Yang ngapain? Takut. Ya, tapi kan ada bom, masa tetap telat. Yang lain ya kena bom ya mati. Tapi tidak kerja kelaparan gitu kok. Jadi fatwa ini orang kerja tembakau rawan mati, rokok paru-paru loro, jantung loro, jadi apa? Nah, sing fatwa sing aram rokok ya mati, bodoh. Sing melo-melo koyo kula nggih, Mak. Cara ilmu hakikat tentunya dan kepodo ae perkara nek ngono. Diangen-angen yang bulat-bulat podo. Ya mau karek pinter-pinteran ngomong. Jadi menang-menang gertak-gertakan sih. Akhirnya keputusannya sing waras nggak? Udah ini dewa atau ngalah. Terus akan mana jalanan tumurun fi taubatin dalam tobaté Marwan bin Abdul Munzir berdawa ya ayyuhalladzina amanu. Eling-eling wong sing iman intat taqwa lamun wedi sira kabeh Allah ing Allah dilina berarti kelawan gelem tobat. Inaba bali teng wenan tobat. Wal liya lan yalina. Ya kan monggo gawe sapa Allah laku maring sira kabeh. Allah gawe furqanan ing kemampuan bedakno hak lan batil. Atau furqanan ing pemisah. Pemisah itu macam-macam pemisah antara hak batil dan pemisah wong apik lan wong elek. Yen aku antara sira kabeh wa bena malan antara perkara takok gunakan kuwatir sira kabeh. Nek wis Allah misahno kowe sangka sing mbok kuwatiri fatan jona moko selamat sira kabeh. Wa kafiran ngebur sapa Allah akum sing sira kabeh saya atikum ing pira-pira elek sira kabeh. Wa yafilan pura sapa Allah lakum maring sira kabeh dinu kagum ing pira-pira dosa sira kabeh. Allah punya Allah dul fadil akhir. Ibu dul fadil ibu sing duweni anugerah ala dini kang aku. Wasur lan ing sira ya Muhammad yang kurun nalikane mereka yasa. Kita lan sira sapa ala dina kafir sapa wong sing kafir. Mereka ya tawakal sama ulang teman-teman kumpul sapa ala dina kafir lil musyawarati krana musyawarah fi nikah ing dalam masalah sira dari nasbati ana ing dari nasbah. Cara saniki ruang parlemen gitu. Wong Celia Orien yang pun pinter-pinter, wonten dari naswah ruang pertemuan. Liwis bitu ka supaya iso duwi, supaya iso nyancang sapa kufar ka ing sira. Yusiku ka tegese nyancang sapa kufar ka ing sira. Wayah bisu kalan menjara sapa kufar ka ing sira. Auyak tulu ka utawa mateni sapa kufar ka ing sira. Kuluhum iskabene kufar. La karo julen kelan koyo matenine wong lanang wahidin kan siji. Ayo krijuka utawa ngusir sapa kufar ka ing sira min Makkah saking Makkah. Wayang kuru nawayang kuru. Wayang kuru lan gawe rekayasa sapa kufar jika lan sira wayang kuru lan gawe rekayasa sapa Allah bihim lan kufar. Bisa diri Amerika kelawan ngatur urusan sira. Yan awak gambare rento paring wahyu sapa Allah ile kamaring sira mak ing perkara. Sebaru kang padha ngatur sapa kufar ing mak. Wa amaro kalan merintah sapa wa kaing sira bil khuruji kelawan wa ta'ala khairul makirin iku candi-candi zat sing gawe rekayasa gawe taktik terusane ahlam tegese pirsa-pirsane luwih pirsa-pirsane makirin piye kelawan iki lama iki cerita sing ringan cerita sejarah dari naswa kados wingi kelakuraken Abu Jahal niku teng Mekah disebut Abdul Hakam ya. Teng era Jahiliyah Abu Jahal jenis sinten? Abdul Hakam, bapak dari segala kebijakan. Sehingga keputusan kafir-kafir Quraisy itu harus melewati sinten Abdul Hakam. Walhasil karena Muhammad itu dianggap problem. Ya, dianggap napa? Problem. Itu harus dipenjarakan. Kalau dicek dipasung. Ya, napa dipasung? Atau dibunuh. Atau paling tidak diusir, jadi kemungkinannya 3, dipasung, dibunuh atau apa? Walhasil dari tiga pilihan itu mereka setuju semua. Sementara Muhammad tersiksa, Abu Jahal setuju. Akhirnya Allah maringi wahyu teng Nabi Muhammad, malam nanti ono penggerbekan. Sebab niku malam ini kamu harus berangkat. Ini terus cerita. Kanjeng Nabi ngutus Sayyidina Ali kan kemulan nganti kemuliaan. Ini penting ben wong kafir tidak meninggalkan tempat. Mergo umpama Nabi langsung mlayu niku wong kafir mesti langsung ngejar. Mergo jelas-jelas targete pun lah.
Niku nabi diutus kemule kon nganggo sisinan. Jika wong kafir tetep tenang ning kono, mergo sarane dianggap dijenen. Ternyata nabi pun liya. Bareng dino dibuka jebule anane sinten? Dari wong kafir moko-moko tetep pateni, sementing ana korban. Terus dari liya-liya ora sasaran mateni ali go apa ora kanggo. Iku rekayasa itu nunjukno itu tadi nggih. Cara wong kafir kaya Abu Jahal disebutkan nganggep Muhammad itu napa pro? Karena mengganggu kemapanan kepemimpinan mereka. Nah, rekayasane wong kafir sing kepengin mateni kepengin macam-macam ku kalah mbek rekayasane pangeran. Supaya Allah ngekeki wahyu teng Nabi supaya keluar dari Mekah. Ali ken nganti kemuli sinten? Iku nak versi rasional. Kalau versi kayak gini, nah tinggi dijaga gini, mungkin vaksin nabung, nabi metu nyebar lemah, terus akhirnya wong kafir dotu, fahum nopo layu, dipasani mandi, agak dilihat nopo, tapi sing jelas niku nak riwayatnya niku macam-macam, tapi riwayat yang mujma'al dan hadis sokai hadis yang kalau omongan. Memang ada riwayat di luar kekuatan taktis tadi, memang ada kekuatan mujizat. Malam itu dalam wong kafir itu pas turune wong kafir itu dipakai kesempatan Nabi keluar. Kemudian Ali menggantikan posisi ini sinten. Dan keluarnya Nabi itu dirasional. Rasional itu menyewa penunjuk jalan. Ya Abu Bakar itu sudah mempersiapkan penunjuk jalan jenenge Abdullah bin Uraid. Dia itu masih kafir. Tapi menguasai jalan-jalan si Abi Mekah, si di Mekah. Hingga perjalanan Nabi buatan lewat jalan yang standar. Kau nyewa penunjuk nopo, tingginya Abu Bakar. Terus yang perjalanan dan transit ke Gua-Sur. Gua-Sur karena rawan kelaparan, Abu Bakar ngutus putrinya Asma tiap pagi dan ngeteri nopo. Kalau bolak-balik matur, semua yang dilakukan Nabi Muhammad itu satu strategi yang paling dasarnya, yang paling nopo. Terus saya Nabi Musa mentang-mentang di tongkat terus sampai pertunjukan. Wah, untuk mau jadi ulo gede. Nabi Musa itu nakalan. Dia menangan dia. Mereka sering gaya apa? Nabi Muhammad itu dia biasa. Termasuk proses hijrahnya sendiri itu dia. Masuk pakai pemandu jalan, dia transit tenggu, dia dikirimi sarapan kalian sinten ad. Akhirnya sebagai tentara-tentara. Akhirnya kekejar tenggu Sur. Itu pengiran nulungi ya raja mati nganggo Jibril mau terima nganggo angkabut nganggo napa monggo napa sareng laba-laba ane gonul hama mawazanul angkabut ta'ala khairi bariyati lam tasus walam tahu iko ya tuwa li abnat an mudo pengiran anaknya uang ya kaya lewat ponari nak Nabi Muhammad yang gua sur ana Jibril nganggo swiwine gede wong kafir wedi kuat kok kalah gede. Tapi nak ketipu ambek laba-laba mlete ngono kalah ambek apa? Pangeran mesti di sunah. Namrud niku raja paling dijaya paling kuat. Iku matine ora krana perang tanding mbek Nabi Ibrahim lho, Bos. Kemuliaan nak matine Namrud perkara perang tanding mbek Nizam. Pangeran ngongkon nyamuk. Nyamuk itu sentuh. Jadi mau lari kita. Mlebu ning irunge Namrud. Nanti untuk uteke sinten? Mati dia Namrud mau ambek nyamuk saya gosong pelatihan tenan. Nak mati bom nuklir sih keren. Jadi harusnya mati terima ambek nyamuk apa? Jadi wong kafir Abu Jahal DS melete dibeli mau kebodhon ambek napa laba. Karena misalnya ning gua ana macan ta apa wajar wong wedi napa? Iki ora mau terima anggo napa? Wong duwe akeh dimoge ponari. Kuwi kare oleh moco, kok pengiran nyepelane dhuwit, kok nyepelane sing tukang golek. Terserah sing moco. Kuwi terus ada sini kuwi cerita. Di ana gambar arsento paring wahyu sapa Allah ilaika maring sira. Diurusi kelawan jika diri Amerika kelawan ngurus perkara sira. Di ana gambar arsento paring wahyu sapa Allah ilaika maring sira.
Mak ing perkara dabaru kang wis ngatur sapa ngakeh ing mak. Wa amaro kalan perintah sapa wa kang sira bil furuji lan metu. Wallahu ta'ala iku khairul makirin api-api zat sing ngatur rekayasa. A'lamu tegese pirsa-pirsane napa makirin pirsa-pirsane makirin di iklan makruh ya salim.